Pegang teguh dengan apa yang dibawa oleh generasi pertama minal muhajirin, yang dibawa oleh para sahabat muhajirin, wal ansar, dan para sahabat al ansar. Mereka benar-benar berpegang teguh dengan itu semuanya, dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dibawa oleh para sahabat. Haitsu qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat mereka, al-firqatun najiyah, sifat kelompok yang selamat dari kesesatan dan selamat dari api neraka. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kata Nabi, sifat mereka, tanda-tanda mereka, al-firqatun najiyah, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang seperti aku dan para sahabatku hari ini, berada di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Maka sifat mereka, tanda-tanda mereka yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seperti aku dan para sahabatku hari ini. Kemudian yang ketiga, annahu atau anna ahlaha hum ahlus sunnati wal jamaah. Anna ahlaha hum ahlus sunnati wal jamaah. Al-firqatun najiyah, pengikutnya adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya, dan mereka bersatu di atas jamaah, bersatu di atas kelompok yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-firqatun najiyah adalah ahlus sunnati wal jamaah. Qala fahum yatamayyazuna bimizataini 'azimatain, dan mereka memiliki dua keistimewaan. Ahlus sunnah ini memiliki dua keistimewaan. Al-mizatul ula, keistimewaan yang pertama, tamassukuhum bisunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha bi khilafi sairil firaq. Ahlus sunnah, keistimewaan yang pertama, mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kenapa Syekh tidak mengatakan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya? Karena ahlus sunnah, mereka orang-orang yang komitmen di dalam memegang Al-Quran dan sunnah. Ketika sudah berpegang teguh dengan sunnah, maka sudah pasti mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi berbeda dengan orang-orang satu kelompok yang mereka mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran, belum tentu mereka berpegang teguh dengan sunnah nabinya. Sehingga muncul kelompok ingkarus sunnah, kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah Nabi SAW, yang mereka mengatakan bahwa kami cukup dengan Al-Quran saja, kami tidak butuh dengan sunnah nabinya. Tidak. Ahlus sunnah berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi pengikut sunnah Rasulnya, mereka menjadi pembelanya. Bi khilafi sairil firaq, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fahiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha. Kalau kelompok-kelompok di luar ahli sunnah, mereka tatamassaku bi ara'iha, mereka berpegang teguh dengan pendapatnya masing-masing. Wa ahwa'iha, mereka berpegang teguh dengan hawa nafsu mereka. Wa aqwali qadatiha, dan mereka berpegang teguh dengan ucapan-ucapan tokoh mereka saja. Fahiya la tunsabu ila sunnah wa innama tunsabu ila bid'iha wa dhalalatiha. Maka kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut tidak dinasabkan, tidak boleh dinisbatkan, tidak boleh disandarkan kepada sunnah, tidak boleh dikatakan sebagai ahli sunnah. Tapi mereka dinisbatkan kepada bid'ah-bid'ah yang mereka kerjakan, kepada kesatan yang mereka lakukan, atau dinisbatkan kepada tokoh-tokoh mereka yang menyimpang. Kal qadariyati wal murji'ah, seperti kelompok qadariyah dan murji'ah dinisbatkan kepada bid'ah-bid'ah mereka, kesesatan mereka. Bid'ah qadariyah yang mereka mengingkari takdir, sehingga mereka disebut qadariyah.
Bid'ah Murji'ah yang mereka meyakini bahwa amalan bukan termasuk dari iman, sehingga mereka dinisbatkan kepada irja yang mengakhirkan amal, yang menafikan amal termasuk daripada keimanan. Au ila immatihim, atau kelompok-kelompok yang menyimpang itu dinisbatkan kepada tokoh-tokoh dan imam-imam mereka. Kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah, maka dinisbatkan kepada imam mereka Jahm ibn Safwan, maka disebut pengikut Jahmiyah. Au ila af'alihimil qabihah, atau dinisbatkan kepada perbuatan mereka yang buruk, bid'ah-bid'ah mereka yang buruk. Karrafidah, seperti Syiah Rafidah, atau wal Khawariji, seperti kelompok Khawarij yang dinisbatkan kepada perbuatan mereka dan bid'ah mereka yang khuruj, memberontak kepada pemimpin yang sah. Maka Ahlus Sunnah penisbatan mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan kepada amalan maupun kepada tokoh-tokoh. Kemudian yang kedua, wal mizatu tsaniyah. Keistimewaan yang kedua, annahum ahlul jamaah. Ahlus Sunnah ini mereka adalah ahlul jamaah. Mereka orang yang bersatu. Listima'ihim alal haq wa adami tafarruqihim. Mereka bersatu dan persatuan mereka dibangun di atas al-haq. Mereka jauh dari perpecahan dan perselisihan. Ini ahlus sunnah yang sebenarnya. Ahlul jamaah. Mereka bersatu di atas jamaah, yaitu bersatu di atas al-haq. Persatuan mereka dibangun di atas Al-Quran dan sunnah, di atas al-haq. Bukan persatuan yang dibangun di atas al-hizbiyah, golongan-golongan tertentu, atau yang dibangun di atas kemaslahatan duniawiyah, tapi dibangun di atas al-haq, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil firaq al-ukhra la yastami'una 'ala al-haq. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang di luar ahli sunnah, mereka tidaklah bersatu di atas al-haq. Mereka bersatu di atas golongan hizbiyah, mereka bersatu di atas organisasi tertentu, mereka bersatu di atas partai-partai, sehingga mereka tidak bersatu di atas al-haq. Yang mereka pada tubuh mereka sendiri terjadi perpecahan, yang akhirnya mereka saling berbenturan sesama mereka karena dibangun di atas kemaslahatan duniawi, bukan dibangun di atas al-haq. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Fala haqqa yajma'uhum, tidak ada kebenaran yang menyatukan mereka. Mereka mencari secuil dari dunia, mereka mencari secuil dari kekuasaan, mereka mencari sebuah kursi. Ingat, yang akhirnya mereka lemparan kursi. Karena mereka apa? Yang dibangun di atas hawa. Mereka mencari kemaslahatan dunia. Persatuan mereka bukan di atas Al-Quran, bukan di atas Al-Haq, tapi untuk kemaslahatan dunia masing-masing. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Persatuan mereka dibangun di atas Al-Haq. Kalau ada yang mengatakan, tuh buktinya mereka mengaku ahli sunnah tapi berpecah, mereka berselisih. Perselisihan itu akan ada terus, tetapi perselisihan yang ilmi, yang dibangun di atas ilmu. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ada perbedaan pendapat di antara para a'immah, sebagaimana terjadi pada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad dan murid-murid mereka. Terjadi perbedaan pendapat, tetapi persatuan mereka tetap bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dakwah mereka tetap mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Akidah mereka dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ibadah mereka, meskipun ada perselisihan beberapa tata cara ibadah, tetapi semua memiliki dalil yang semuanya dipegang oleh para ulama sebelum mereka. Dan ini bukan perpecahan, karena mereka sama-sama memegang hujah yang sahih. Berbeda kalau sudah perselisihan itu adalah perselisihan prinsip akidah, maka ini tidak akan bisa bersatu. Maka kemudian yang keempat, annaha ta'ifah al-mansura ila qiyamis sa'ah. Al-firqatun najiyah, termasuk nama lainnya adalah
At-Ta'ifah Al-Mansurah, yang mereka adalah golongan yang ditolong, golongan yang dimenangkan oleh Allah sampai hari kiamat. Kemenangan ini bisa kemenangan dengan hujah dan kemenangan dengan kekuatan, bisa juga hanya kemenangan hujah pada saat ahli sunnah lemah dan minoritas, tapi hujah mereka selalu dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Annaha ta'ifah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Mereka adalah golongan yang akan dibantu dan ditolong serta dimenangkan oleh Allah sampai hari kiamat. Li'annaha nasarat dinallah fa nasaraha Allahu. Karena sebab mereka telah menolong dan membela agama Allah, maka Allah pun akan menolong dan memenangkan mereka. Al-jaza' min jinsil amal. Maka balasan sesuai dengan amalan dan usaha. Apabila seorang membela agama Allah, apabila mereka menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan membela mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong dan membela agama Allah, maka pasti Allah akan menolong dan membela kalian. Ini sebagai hujah bagi kita apabila kita benar-benar ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maka semuanya harus kembali ada usaha menolong agama Allah. Menolong agama Allah dengan mengamalkannya pada diri kita, menolong agama Allah dengan mengajarkan dan mendakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita, menolong agama Allah dengan membela sunnah nabinya, dengan membantah orang-orang yang mencela dan meremehkan sunnah nabinya, membela agama Allah dengan fisik, dengan harta. Maka dengan itu umat ini akan jaya dan akan kembali ditolong dan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walihada qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, "Wala yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum ala dhalik." Akan senantiasa ada kelompok yang dimenangkan oleh Allah, yang ditolong oleh Allah, dan tidak membahayakan mereka, tidak menyebabkan mereka mundur, tidak menjadikan mereka minder, celaan orang yang mencela, hinaan orang yang menghina, maupun permusuhan orang-orang yang menyelisihinya, tidak akan menjadikan mereka kendor. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan Allah dan mereka senantiasa tetap berada di atas al-haq, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah di antara nama-nama lain dari al-firqatun najiyah. Ada ahli sunnah, ada ta'ifah al-mansurah. Kemudian ini di antara keistimewaan yang disebutkan oleh Syekh hafizahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, usul sunnah atau usul ahli sunnati wal jamaah, prinsip dan pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Inna ahli sunnati wal jamaah, sesungguhnya ahli sunnati wal jamaah yasiruna ala usulin thabitatin wadihah. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka meniti dan mereka berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh, prinsip yang jelas, fil i'tiqadi wal amali was suluki, baik itu dalam akidah jelas pendirian mereka, dalam beramal dan beribadah jelas hujah-hujah mereka, was suluk, di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah jelas semuanya. Wa hadhil usul al-'azimatu mustamiddatun min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip-prinsip yang agung ini bersumberkan dari kitabullah, bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah nabinya. Wa ma kana alaihi salafu hadhil ummah, dan bersumberkan dari apa yang dibawa oleh para generasi salaf dari umat ini,
minas sahabati wa tabi'in, yaitu yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan apa yang dibawa oleh orang-orang yang mengikuti generasi pertama dengan baik. Ini prinsip yang jelas, prinsip yang wadih, prinsip yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh beliau mulai menyebutkan prinsip-prinsip dari ahli sunnah. Yang pertama, al-aslul awal, prinsip yang pertama yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Al-aslul awal al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Prinsip yang pertama adalah mengimani rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini prinsip pertama dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka 6 ini harus diyakini, harus diimani. Kalau salah satu dari prinsip ini tidak diimani, maka dia keluar dari ahli sunnah, bahkan bisa keluar dari Islam. Sebagaimana kelompok Qadariyah, mereka tidak mengimani semua 6 ini. Mereka mengimani yang 5. Tapi al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, Qadariyah mengingkarinya. Sehingga mereka keluar dari ahli sunnah, bukan dari kelompok ahli sunnah. Bahkan dikatakan oleh Nabi dalam sebagian riwayatnya adalah sebagai majus hadhil ummah. Majusinya umat Nabi adalah Qadariyah. Kemudian kata Syekh, yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa al-iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi, yaitu mengimani rububiyah Allah dan uluhiyahnya. Yakni al-iqraru bi anwa'i tauhid ats-tsalatsah wa i'tiqaduha wal 'amalu biha. Beriman kepada Allah mencakup beriman kepada 3 macam tauhid. Beriman kepada Allah mengharuskan kita untuk mengimani 3 macam tauhid, meyakininya dan mengamalkannya. Yang pertama tauhidul rububiyah, yang kedua wa tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga wa tauhidul asma'i was sifat. Maka beriman kepada Allah mengharuskan kita harus beriman kepada 3 macam tauhid ini. Fatauhidur rububiyyati ma'nah, maka arti dari tauhid rububiyah, tauhidullah bi af'alihi minal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa annahu rabb kulli syai'in wa maliku. Beriman kepada tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, meyakini perbuatan-perbuatan Allah, bahwa hanya Allah lah yang melakukannya. Mentauhidkan dan mengesahkan perbuatan Allah Azza wa Jalla, dari menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, wal imatati, dan mematikan. Dan bahwa Allah adalah Rabbu kulli syai' wa maliku, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang menguasai ini dan Allah yang memiliki segala-galanya. Maka ini tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan, tidak ada yang menciptakan,
Tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah saja. Dan Allah yang berkuasa, dan Allah yang memiliki segala-galanya. Ini tauhid rububiyah. Maka kita yakin yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan kita hanya Allah Azza wa Jalla. Tauhid rububiyah. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang kufar musyrik. Mereka yakin akan ini. Bahkan ketika mereka ditanya tentang masalah ini, mereka menjawab, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau tanyakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Pasti mereka akan menjawab Allah. Kemudian yang kedua, wa tauhidul uluhiyah. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Wa ma'nah ifraduhu bi af'alil ibad allati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma syara'ahu wahu. Yaitu mengisahkan Allah di dalam perbuatan hamba. Ketika hamba itu yataqarrabuna biha ilaih, ketika hamba itu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan apa saja yang disyariatkan oleh Allah, maka dia mengisahkan Allah dalam ibadahnya. Ifradullahi bil ibadah, mengisahkan Allah di dalam beribadah, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Perbuatan hamba di dalam beribadah kepada Allah dengan mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Maka ini tauhid uluhiyah. Kaddu'ai wal khawfi wal rajai, seperti berdoa hanya kepada Allah, wal khawf ketika takut, ketika berharap, wal mahabbah cinta, wal dhabhi wal nadhari ketika menyembelih dan bernazar, wal isti'anati wal isti'adzah meminta pertolongan dan perlindungan, wal istighatsah memohon pertolongan pada saat genting, was salati was saumi wal hajj ketika salat, puasa, haji, wal infaqi fi sabilillah dan berinfak di jalan Allah, wa kulli ma syara'ahu wa amara bih dan seluruh yang disyariatkan Allah dan yang diperintahkannya, maka hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mengisahkan Allah di dalam beribadah. La yusyrikuna ma'allahi ghairahu fi, tidak menyekutukan Allah dengan beribadah kepada selainnya. La malakan wala nabiyyan wala waliyan wala ghairahum, tidak menyekutukan Allah dengan para malaikat, tidak pula dengan nabinya, tidak juga dengan para wali atau yang lainnya, karena beribadah hanya untuk Allah, mengisahkan Allah di dalam beribadah. Kemudian wa tauhidul asma'i was sifat, dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah di dalam asma dan sifatnya. Kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Ini keyakinan kita. Setelah kita meyakini Allah yang menciptakan kita dan segala-galanya, Allah yang berhak satu-satunya diibadahi, kemudian kita meyakini bahwa dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Maka meyakini asma dan sifat ay itsbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi. Kita menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau kita wajib menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya, ay untuk Allah. Minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa yang sudah firmankan, apa yang sudah Allah firmankan dan apa yang sudah Allah sebutkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifatnya, maka wajib kita meyakini dan menetapkannya.
nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah disebutkan oleh Rasulnya, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk menetapkannya. Wa tanzihu Allah amma nazzaha anhu nafsahu aw nazzahahu anhu rasuluhu, dan kita wajib mensucikan Allah dari apa yang sudah Allah sucikan untuk dirinya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam mensucikan Allah Azza wa Jalla, mensucikan minal uyubi wan naqais, mensucikan Allah dari segala perkara-perkara yang buruk, dari hal-hal yang berlaku kurang atau hal-hal yang kurang, min ghairi tamthil, tanpa membuat perumpamaan untuk Allah, wala tashbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa min ghairi tahrifin, tanpa membuat penyimpangan, wala ta'til, dan tidak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, wala ta'wil, dan tidak boleh mentakwil sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Ini tegas firman Allah Azza wa Jalla tentang tanzih, mensucikan dirinya dari hal-hal yang diyakini oleh ahli bidah bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Allah mensucikan dirinya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa kama qala ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan juga firman Allah, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Dan ini min babit tawassul, kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini min babit tawassul syar'i yang dibolehkan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, kemudian kita memohon na'am dan meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wal imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Makna at-tasdiqu bi wujudihim wa annahum khalqun min khalqillah khalaqahum min nurin. Beriman kepada para malaikat maksudnya adalah membenarkan dan meyakini adanya para malaikat. Wa annahum khalqun min khalqillah, dan mereka adalah salah satu dari ciptaan Allah. Khalaqahum min nur, Allah ciptakan mereka dari api, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Nah, khalaqahum min nur, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Berbeda dengan siapa? Iblis, Allah ciptakan mereka dari nar. Kalau ini dari nur. Berbeda dengan Adam, Allah ciptakan dari tin. Ada nur, ada nar, ada tin. Adapun malaikat, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Khalaqahum li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi fil qaun. Allah ciptakan para malaikat untuk beribadah kepadanya dan melaksanakan perintah-perintahnya di dunia. Jadi perintah Allah untuk beribadah bukan hanya untuk manusia, tapi untuk manusia, untuk para malaikat, bahkan untuk jin. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal ibadun mukramun, sungguhnya malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Kenapa mereka mulia di hadapan Allah? La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
Mereka tidak pernah mendahului Allah meskipun dengan ucapan. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Para malaikat mulia di sisi Allah. Allah katakan, bal ibadun mukramun. Mereka mulia karena mereka tidak pernah mendahului perintah Allah. Mereka tidak pernah menentang firman Allah, tidak pernah melanggar larangan Allah. Wahum bi amrihi ya'malun. Bahkan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu menjalankan segala perintah Allah. Ini sifat para malaikat. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah yang menciptakan para malaikat sebagai utusan Allah. Yang malaikat itu memiliki sayap. Uli ajniha, mereka memiliki sayap. Mathna, 2 sayap. Wa thulath, ada yang 3 sayap. Wa ruba', ada yang 3 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan pada makhluknya apa yang Allah kehendaki. Ini para malaikat, kita wajib mengimani mereka secara umum bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, dan mereka wajib kita imani secara khusus nama-nama yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Adanya Jibril dan beberapa malaikat yang Allah sebutkan nama-namanya, maka wajib untuk diimani. Kemudian wal iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab, yakni at-tasdiq, yaitu membenarkan dan meyakini, yakni at-tasdiqu biha, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa bima fiha minal huda wan nur, dan membenarkan dan meyakini apa saja dari petunjuk-petunjuk dan cahaya Allah dalam Alkitab atau di dalam kitab-kitabnya. Wa anna Allah anzalaha ala rusulihi li hidayatil bashar, dan Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk mengajak manusia, untuk sebagai bukti bagi manusia, sebagai hidayah bagi manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Bahkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak boleh meragukan dari kitab-kitab yang Allah telah turunkan. Qala wa'adhamuha al-kutub ats-tsalatsah. Dan yang paling besar, yang paling agung dari kitab-kitab yang Allah telah turunkan, At-Taurah, wal-Injil, wal-Quran. Wa'adhamu ats-tsalatsa al-Quranul Karim. Dari 3 yang paling agung tadi, ada yang paling mulia, yaitu Al-Quran Al-Karim. Wa huwa al-mu'jizatul 'uzma, karena ini merupakan mukjizah yang besar. Qala ta'ala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Kata Allah, katakan wahai Nabi, kalaupun mereka berkumpul dan bersatu dari jin dan manusia, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, mereka bersatu untuk membuat seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan bisa mendatangkannya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira,
meskipun mereka saling gotong royong bekerja sama untuk membantu, tidak akan mampu. Maka ini merupakan kitabullah, baik itu Al-Quran, Taurah dan Injil. Akan tapi Taurah dan Injil terjadi perubahan, penyimpangan yang dilakukan oleh tangan-tangan orang kafir, sehingga dengan itu merubah akidah dan keyakinan-keyakinan pada kitab Taurah dan Injil. Kemudian Allah Azza wa Jalla yang berjanji akan menjaga Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang berjanji akan menjaga. Adapun Taurah dan Injil, Allah tidak berjanji menjaganya, sehingga orang-orang yang ingin merubah Taurah dan Injil, maka dengan mudah mereka merubahnya. Tapi berbeda dengan Al-Quran, ketika ada orang yang mencoba untuk merubah meskipun satu huruf, pasti akan ketahuan dan akan terbongkar tipu daya mereka. Qala wa yu'minu ahlus sunnati wal jamaah بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. Ahlussunnah mengimani bahwa Al-Quran kalamullah, bahwa Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah. Munazzalun ghairu makhluk, Allah turunkan dan bukan makhluk. Hurufuhu wa ma'ani, baik huruf-hurufnya atau maknanya, semua datangnya dari Allah. Khilafan lil Jahmiyati wal Mu'tazilah, berbeda dengan kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Al-qailina bi anna al-Qur'ana makhluqun kulluh, mereka meyakini bahwa Al-Quran seluruhnya adalah makhluk. Ini keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Hurufuhu wa ma'ani, baik huruf-hurufnya atau maknanya, semua itu makhluk. Wa khilafan lil Asy'ariyah, dan berbeda juga dengan kelompok Asy'ariyah. Wa man syabahahum, dan orang-orang yang menyerupai Asy'ariyah seperti Maturidiyah, yang mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bi anna kalamullah huwal ma'ani, bahwa Al-Quran yang dimaksud kalamullah, firman Allah, adalah maknanya. Wa ammal huruf fahiya makhluqah, adapun huruf-huruf Al-Quran adalah makhluk. Wa kilal qaulaini batil, kedua-dua pendapat ini adalah batil. Pendapat yang pertama adalah Jahmiyah Mu'tazilah, yang kedua adalah Asy'ariyah dan yang mengikuti manhaj mereka. Kedua-dua ini pendapat batil. Yang sahih, Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Qala ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, kepada kaum muslimin, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, barangkali dengan itu dia akan mendengarkan firman Allah. Kemudian Allah sebutkan yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti kalam Allah, itu Al-Quran.
fahuwa kalamullah la kalam ghairi. Maka Al-Quran adalah firman Allah dan bukan ucapan makhluknya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan wajib kita pegang. Karena bermunculan berbagai syubhat, berbagai fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan ini keyakinan kufur. Karena Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat. Maka sifat Allah bukanlah makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Kemudian yang keempat, wal imanu bir rusul. Beriman kepada para rasul. Yani at-tasdiqu bihim jami'a. Membenarkan dan meyakini mereka semua. Man sammallahu minhum wa man lam yusammin awwalihim ila akhirihim. Meyakini dan membenarkan seluruh rasul yang Allah sebutkan nama-nama mereka, atau yang Allah tidak menyebutkan nama-nama mereka, maka wajib mengimani adanya para rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Qala wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir dan penutup para rasul mereka adalah beliau adalah nabi kita Muhammad alaihi wa alaihim afdhalus salati wassalam. Ini yang disebutkan oleh Allah, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Qala wal imanu bir rusul imanun mujmal. Beriman kepada para rasul adalah mengimani secara mujmal, secara global. Wal imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal. Adapun beriman kepada nabi kita Muhammad adalah beriman dengan sempurna, dengan terperinci. Wa'tiqadu annahu khatamur rusul, dan meyakini bahwa beliau adalah penutup para rasul. Fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada nabi setelahnya. Wa man lam ya'taqid dzalik fa huwa kafir. Maka siapa yang tidak meyakini tersebut maka dia kafir. Tidak meyakini bahwa rasul adalah utusan Allah, tidak meyakini bahwa rasul adalah nabi terakhir yang Allah utus kepada umat ini. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengingkari keyakinan tersebut fahuwa kafir, maka dia kafir. Wal imanu bir rusuli aidan, dan beriman kepada para rasul juga, adamul ifrati wat tafrid fi haqqihim, tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh menyia-nyiakan hak mereka. Tidak boleh hulu kepada hak-hak mereka, tidak boleh juga mengesampingkan hak-hak mereka. Khilafan lil yahud wan nasara alladzina ghalaw wa afratu fi ba'd ar-rusul hatta ja'alahum abna Allah. Berbeda dengan Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara mereka hulu kepada sebagian rasul, sehingga mereka menjadikan sebagian rasul tersebut adalah anak-anak Allah. Mereka hulu sampai-sampai mereka mengangkat para rasul atau sebagian rasul sebagai anak-anak Allah. Dan ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah.
Yahudi punya keyakinan Uzair adalah anak Allah. Nasara tidak terima. Mereka pun punya keyakinan bahwa Isa adalah anak Allah. Kemudian yang kedua, was-sufiyah wal falasifah. Orang-orang sufi dan orang-orang filsafat farratu fi haqqir rusul wa tanaqqasuhum wa faddalu a'immatahum 'alaihim. Kebanyakan orang sufi mereka mengesampingkan hak-hak Rasul, sehingga mereka merendahkannya, dan mereka lebih mengutamakan imam-imam dan tokoh-tokoh mereka. Lihat para Rasul direndahkan, tidak diberikan haknya, tapi mereka mengedepankan tokoh-tokoh dan pimpinannya. Bahkan mereka menjadikan imam-imam dan wali-wali mereka lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia dari para nabi. Ini yang terjadi pada para orang-orang sufi. Mereka meyakini bahwa wali-wali mereka lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia daripada para nabi dan rasul. Ini kelompok yang meremehkan dan merendahkan rasulnya. Wal wathaniyun, yang ketiga, kelompok wathaniyun, penyembah berhala. Wal mulahidah, dan kelompok ateis. Kafaru bi jami'ir rusul. Mereka mengkafiri dan mengingkari seluruh rasul, tidak ada satupun yang diimani. Ini kelompok yang ketiga apa tadi? Kelompok wathaniyun, penyembah berhala, dan kelompok ateis, mengingkari seluruh rasul, tidak ada yang diimani. Wal yahud kafaru bi Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Golongan Yahudi mereka mengingkari Isa dan Muhammad. Wan Nasara kafaru bi Muhammad. Sedangkan orang-orang Nasara mereka mengkufuri dan mengingkari Muhammad saja. Wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagian rasul dan mengkufuri, mengingkari sebagian rasul, fa huwa kafirun bil jami'. Maka ini dikatakan sebagai iman kepada sebagian, dan mengkufuri sebagian, fahuwa kafirun bil jami'. Berarti dia telah mengingkari seluruhnya. Meskipun satu nabi saja yang dia ingkari, Muhammad saja, maka hukumnya bahwa dia telah mengkufuri dan mengingkari seluruh para nabi dan rasul. Karena semuanya harus diimani, tidak boleh dibeda-bedakan. Semua adalah nabi dan utusan Allah, tidak boleh dibeda-bedakan sampai diingkari. Qala ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka ini menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba' wa nakfuru bi ba'. Sebagian mereka mengatakan nu'minu bi ba' wa nakfuru bi ba'. Mereka katakan kita beriman kepada sebagian rasul dan kita ingkari sebagian rasul. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka menginginkan jalan pertengahan di antara iman dan ingkar tadi. Ingin mengingkari sebagian dan ingin mengimani sebagian saja. Maka ini dihukumi kafir oleh Allah. Ulaika humul kafiruna haqqa. Maka mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Tidak boleh beriman hanya kepada nabi-nabi dari golongannya saja, nabi Bani Israel. Di luar dari Bani Israel maka diingkari. Tidak.
beriman hanya kepada Nabi Muhammad saja, kemudian mengingkari Isa dan Musa, tidak benar. Tapi harus semuanya, tidak membeda-bedakan. Qala la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari para rasulnya, artinya tidak mengingkarinya. Adapun menyebutkan keutamaan sebagian nabi dari keutamaan yang lainnya, maka dibenarkan. Sebagaimana Allah menyebutkan adanya ulul azmi minar rusul, para nabi, para rasul yang sangat banyak, tapi ada ulul azmi minar rusul, para rasul yang dipilih oleh Allah. Ada Nuh, ada Isa, ada Musa, ada Ibrahim, ada Muhammad. Maka ini adalah ulul azmi minar rusul, para rasul yang dipilih oleh Allah, yang memiliki keutamaan yang tinggi. Kemudian dari 5 rasul tersebut ulul azmi, yang paling afdal, yang paling tinggi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dibenarkan. Tetapi ketika mengingkari sebagian dari para nabi, maka ini yang menjadikan kufur seorang keluar dari keimanan. Kemudian yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. yakni tasdik bi kulli ma yakunu ba'dal maut, yaitu membenarkan seluruh apa yang terjadi setelah kematian nanti. Mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min adzabil qabri, sebagaimana yang telah dihabarkan oleh Allah dan yang dihabarkan oleh Rasulnya, baik itu kejadian setelah hari kiamat, min adzabil qabri, atau kejadian setelah kematian, setelah kematian, min adzabil qabri, adanya azab kubur dan kenikmatan-kenikmatan kubur. Beriman kepada hari akhir adalah membenarkan dan mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian, baik itu azab kubur atau nikmat kubur, wal ba'thi, dan akan adanya hari kebangkitan dari kubur, dibangkitkan semuanya, wal hasri, adanya pengumpulan manusia dikumpulkan di mahsyar, wal hisab, dan adanya penghisapan seluruh amalan manusia, wa waznin, dan timbangan, wa waznil a'mal, seluruh amalan akan ditimbang oleh Allah, wa i'ta'is suhuf bil yamin aw shimal, dan adanya pembagian suhuf-suhuf, catatan-catatan, lembaran-lembaran yang akan diterima oleh tangan kanan atau tangan kiri, was-sirati wal jannati wan nar, adanya jembatan dan adanya surga dan neraka. Itu semua wajib diimani, tidak boleh diingkari. Wal isti'dadu lidzalika bil a'mali salihah, tidak cukup hanya beriman, tapi juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kejadian-kejadian itu semuanya, mulai dari kejadian fitnatul kubur, baik azab maupun nikmatnya, adalah persiapan amal salihah, mempersiapkan amal saleh. Wa tarkil a'mali sayyi'ah, dan meninggalkan amalan-amalan yang buruk, wa taubah minha, dan bertaubat dari keburukan dan dosa. Kepersiapan untuk menghadapi itu semuanya, menghadapi hari-hari di mana kita akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai, adalah dengan mempersiapkan amal saleh, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, serta bertobat dari itu semuanya. Kita semua akan sendirian. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalathah, mayit nanti ketika sudah digotong ke kuburannya, maka yang mengikuti hanya 3. Yatba'u ahluhu wa maluh, dia akan diikuti oleh keluarganya sampai ke kuburan, juga diikuti oleh hartanya, yaitu oleh budak-budaknya. Qal yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluh, diikuti oleh keluarga, oleh harta, yaitu budak-budaknya dan amalannya. Kemudian ketika sudah ditanam mayat tersebut, fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid, maka yang 2 akan kembali pulang dan yang 1 akan menemani dia. Yarji'u itsnan, yarji'u ahluhu wa maluh, keluarga dan budak-budaknya pada balik pulang, meninggalkan dia di kuburan. Wa yabqa ma'ahu wahid wa huwa amaluh, dan hanya 1 yang menemani dia di kuburan, yaitu amalannya.
Amalan dia akan menemani dia di alam kuburnya. Kalau itu amalan baik, maka akan menjadikan nikmat-nikmat kubur. Tapi kalau itu amalan buruk, maka itu akan menjadikan azab kubur waliyadzubillah. Maka siapkan isti'dad untuk menghadapi itu semua bil a'mali salihah, kemudian tarkil a'mali sayyi'ah, meninggalkan amalan-amalan yang buruk dan dosa, wat taubati minha, dan bertaubat dari kemaksiatan dan dosa. Wa qad kafara bil yaumil akhir ad-dahriyun wal musyrikun, dan ada orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Mereka adalah dahriyun, disebut sebagai dahriyun, tidak percaya hari akhir. Begitu juga orang-orang musyrik. Wal yahud wan nasara, adapun Yahudi dan Nasara, lam yu'minu bihi al-iman as-sahih al-matlub wa in amanu biwuqu'ihi. Yahudi wan Nasara tidak beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar. Keimanan yang benar tidak, tapi mereka beriman bahwa hari akhir akan ada, begitu saja. Mereka yakin akan ada hari kiamat, tapi keimanan mereka tidak keimanan yang benar. Ini yang dikatakan oleh Allah tentang mereka. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengatakan, lan yadkhulal jannah, tidak akan ada yang bisa masuk surga illa man kana hudan, kecuali orang-orang yang beragama Yahud, aw nasrara, atau Nasrani. Siapa yang tukang ngapling surga? Yahudi dan Nasara. Ini yang tukang ngapling surga. Mereka bilang apa? Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Dibantah oleh Allah, tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Itu hanyalah apa? Angan-angan mereka saja. Maka kalau ada yang mereka suka ngapling surga, hanya kelompok kami saja masuk surga, ini telah melakukan dosa besar di hadapan Allah. Karena ini perkara gaib, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah, kecuali ada nasnya yang sahih. Sampai ada yang berani menjual tiket surga, dan ini ada di negeri kita, dan banyak yang tertipu. Dan yang tertipu pertama adalah orang yang jahil, karena dia bodoh pengen masuk surga. Yang kedua orang yang malas beramal, pengen masuk surga dengan instan, beli tiketnya. Ini tidak benar. Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka katakan, api neraka itu tidaklah menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Sombong mereka. Dan ini dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dibantah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mendengar dakwahku, kata Nabi, kemudian tidak beriman kepadaku dan tidak mengikuti risalahku, baik dari kalangan ahlul kitab Yahud dan Nasara, maka mereka diancam dengan neraka. Hadis dalam Sahih Muslim. Dan mereka mendengar, mengetahui akan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir pada poin yang keenam ini, wal imanu bil qadari, dan beriman kepada takdir. Yakni al iman bi anna Allah alima kulla syai' ma kan wa ma sayakun wa ma yakun. Beriman kepada takdir, beriman bahwa Allah alima kulla syai'in, Allah mengetahui segala-galanya. Ma kana wa ma yakun, apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa qaddara dzalika fi lauhil mahfuz, dan Allah mentakdirkan semuanya itu di lauhil mahfuz. Wa anna kulla ma yajri min khairin wa syarr wa kufrin wa iman wa ta'atin wa ma'siyah, dan seluruh apa yang terjadi, kebaikan keburukan, adanya kufur, adanya iman, adanya taat, adanya maksiat,
faqad sya'ahu wa huwa qaddara wa khalaqah. Sungguh Allah telah mengendaki, sungguh Allah telah mentakdirkan dan menciptakannya. Wa annahu yuhibbut ta'ata wa yakrahul ma'siyata. Dan sesungguhnya Allah mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Walil ibadati qudrah. Walil ibadi ini, ya. Walil ibadi, bukan walil ibadah. Walil ibadi qudratun ala af'alihim. Dan hamba-hamba itu memiliki kemampuan untuk mengerjakan di dalam beribadah. Wakhtiyarun wa iradatun lima yaqau minhu min ta'ah wa ma'siyah. Hamba-hamba itu diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan untuk mengerjakan, untuk memilih apa yang terjadi di antara mereka, adanya ketaatan dan kemaksiatan. Ada pilihan yang Allah berikan. Lakin dzalika tabi'un li iradatillahi wa masyiatih. Tapi keinginan, tapi pilihan hamba, kemampuan hamba itu semua mengikuti keinginan dan mengikuti masyiah Allah, kehendak Allah. Khilafan lil Jabariyah, berbeda dengan kelompok Jabariyah. Siapa kelompok Jabariyah ini? Alladzina yaqulun, mereka adalah kelompok yang meyakini innal abda mujbarun ala af'alihi laisa lahu ikhtiyar. Sesungguhnya hamba itu dipaksa untuk mengerjakan amalan-amalan dan tidak memiliki pilihan. Tidak memiliki pilihan. Ini keyakinan Jabariyah. Sehingga kalau ada hamba melakukan kemaksiatan, berarti apa? Maka ini adalah mujbar, sudah terpaksa. Tidak ada pilihan, kata mereka. Ini kelompok yang menyimpang. Walil qadariyah, berbeda dengan kelompok qadariyah lagi. Siapa mereka? Alladzina yaqulun, yaitu kelompok yang meyakini innal abda lahu iradah mustaqillah. Qadariyah mereka meyakini sesungguhnya hamba itu memiliki keinginan tersendiri, memiliki kehendak sendiri. Wa annahu yakhluqu fi'la nafsi, dan sungguhnya hamba itu bisa melakukan perbuatannya sendiri. Duna iradatillahi wa masyiatih, tanpa kehendak dan tanpa keinginan Allah Azza wa Jalla. Mengingkari takdir. Kalau tadi kelompok Jabriyah mereka guru kepada takdir, bahwa semua yang mereka lakukan itu sudah takdir Allah. Maksiatlah apalah dijadikan hujah, ya, ketika mereka berbuat maksiat, bahwa ini kami sudah terpaksa, tidak ada pilihan, dan itu sudah takdir. Kalau kelompok tadi Qadariyah, mereka meyakini punya kehendak tersendiri, punya keinginan sendiri, kemampuan tersendiri yang itu di luar dari kehendak Allah, sehingga tidak ada yang dinisbatkan kepada Allah. Seakan-akan mereka sendirilah yang mengerjakan semuanya, kehendak mereka sendiri semuanya. Dan dua kelompok ini menyimpang dari keyakinan ahli sunnah. Waqad raddallahu ta'ala ala ta'ifataini fi qawlihi ta'ala. Dan Allah telah membantah dua kelompok ini di dalam firman-Nya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah, dan kalian tidaklah bisa berkehendak kecuali mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalian tidak akan bisa melakukan apapun kecuali mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Fa athbata lil abdi masyiah. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan hamba itu memiliki kehendak, ada pilihan. Dan ini raddan 'alal jabariyatil ghulah, bantahan kepada kelompok Jabariyah tadi. Wa ja'alaha tabi'atan li masyiatillah, dan dalam ayat ini Allah menetapkan adanya masyiah Allah, kehendak Allah, raddan 'alal qadariyatin nufah. Ini sebagai bantahan bagi kelompok Qadariyah. Kalau tadi kelompok Jabriyah mengatakan hamba tidak punya pilihan, semua itu paksaan dari Allah. Tapi Allah bantah, wa ma tasyaun, dan apa yang kalian kehendaki,
Berarti hamba punya kehendak, hamba punya pilihan. Illa an yasha Allah. Kan tapi mengikuti kehendak Allah. Maka ini sebagai bantahan kepada Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka al-imanu bil qadar. Maka beriman kepada takdir ini yuksibul abda sabran 'alal masaib. Akan menjadikan seorang hamba bersabar akan musibah-musibah yang menimpanya. Menjadikan hamba bersabar atas musibah-musibah yang menimpanya. Wabti'adan 'anidz dzunubi wal masaibi. Dan menjadikan hamba jauh dari dosa-dosa dan maksiat. Kama yadfa'uhu ilal amal. Sebagaimana beriman kepada takdir ini menjadikan hamba itu terdorong untuk beramal. Mendorong manusia untuk terus beramal, beribadah. Wa yub'idu anhu al-'ajza wal khaufa wal kasal. Dan menjadikan hamba itu menjauh dari sifat lemah, takut dan malas. Karena Allah memberikan pilihan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a minkum falyakfur. Siapa di antara kalian yang mau beriman, berimanlah. Allah kasih pilihan. Dan siapa yang mau kufur, maka kufurlah. Tapi bukan berarti Allah cinta kepada kekufuran sebagaimana tadi disebutkan. Allah mencintai ketaatan dan Allah membenci maksiat. Allah mencintai keimanan dan Allah membenci kekufuran. Oleh karena itu, wajib untuk mengimani adanya takdir Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui segala-galanya, dan Allah Azza wa Jalla mencatat takdir tersebut. Kemudian Allah mentakdirkan, kemudian Allah menciptakan dari apa yang telah Allah kehendaki dan Allah yang takdirkan tersebut. Maka ini dari rukun iman pada prinsip ahli sunnah yang pertama yang wajib diyakini. Sehingga ketika kita beriman kepada ketika kita beriman kepada rukun iman yang 6 ini, berbeda keimanan kita dengan keimanan orang-orang yang hanya sekedar hafal rukun iman. Karena banyak orang yang hafal rukun iman tapi tidak faham maknanya. Ketika ditanya al-imanu billah, beriman kepada Allah, coba tanya, apa maksudnya? Pasti jawaban kebanyakan orang adalah apa? Ya beriman kalau Allah itu pencipta kita. Beriman Allah itu memberikan rizki kepada kita. Sudah, gitu saja. Tidak. Ada lebih daripada itu. Dan konsekuensi daripada itu, ketika kita beriman Allah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada kita, maka ada keimanan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka di situ tauhid uluhiyah. Dan yakin dan mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Dan ini tidak banyak diketahui oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah tadi. Dan sangat sedikit yang menyampaikan hal demikian. Kenapa? Mereka khawatir ketika sudah menyampaikan secara terperinci bahwa beriman kepada Allah, hanya beriman kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, maka khawatir akan berbeda dengan keyakinan dan adat yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Ini ya perinci yang demikian, maka wajib untuk diketahui sehingga keimanan kita benar-benar keimanan seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian al-aslu tsani, prinsip yang kedua dari prinsip ahli sunnah adalah al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Prinsip yang kedua dari beriman atau prinsip dari akidah ahli sunnah adalah tentang iman. Apa itu iman? Menurut ahli sunnah wal jamaah, al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, keyakinan dengan hati. Tidak cukup asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sudah titik. Tidak cukup daripada itu. Itu sudah ucapan dengan lisan,
tapi harus diyakini dalam hati. Kemudian setelah itu diamalkan konsekuensi daripada syahadatain. Yazidu bitta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang karena sebab apa? Berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perlu diingat benar. Agar apa? Kita tidak salah di dalam memberikan pengertian iman. Sebagian orang, mereka meyakini iman itu yang penting di dalam hati. Sebagian orang meyakini iman itu yang penting ucapannya baik. Ini akidah murji'ah yang menyimpang. Iman tidak cukup hanya dengan lisan saja. Lisan, hati, dan amalan. Dan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Tayyib. Nabi SAW menyebutkan bahwa al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 golongan lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu tingkatan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, maka memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah iman itu adalah tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Ada bahaya-bahaya yang akan mengganggu manusia yang melewat, atau mengganggu kendaraan yang lewat, atau mengganggu hewan-hewan yang lewat, maka disingkirkan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu pun termasuk dari cabang keimanan. Malu berbuat maksiat, malu melanggar perintah Allah, maka ini malu yang dicatat sebagai keimanan. Tapi kalau malu untuk menghadiri majelis ilmu, bukan iman, ini malu-maluin. Malu nggak mau belajar, karena merasa saya sudah berumur, ini malu-maluin nanti. Nggak boleh, bukan malu yang iman. Malu yang iman adalah malu untuk berbuat kemaksiatan. Malu dilihat oleh Allah dalam keadaan melakukan dosa. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah keimanan itu dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Tayyib. Di antara sebab-sebab iman itu bisa bertambah, yang pertama, ta'allumul ilmin nafi'. Sebab iman itu bertambah yang pertama adalah dengan mempelajari ilmu, dengan belajar ilmu syar'i. Dengan apa? Belajar ilmu syar'i yang pertama. Tayyib, ilmu syar'i mencakup apa di situ? Yang pertama, ilmu syar'i adalah mempelajari Al-Quran Al-Karim, baik mempelajari bacaannya, mempelajari tafsirnya, mempelajari tadabbur ayat-ayat dan hukumnya. Ini mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mempelajari apa? Dari belajar ilmu syar'i, mempelajari dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga para ulama menulis kitab-kitab khusus nama-nama dan sifat Allah, dan itu yang harus kita pelajari. Sehingga semakin tinggi keimanan kita kepada Allah. Yang ketiga, mempelajari sejarah Nabi. Dengan mempelajari sejarah Nabi, kita tahu bagaimana perjuangan Nabi dalam berdakwah, perjuangan Nabi dalam beribadah, perjuangan Nabi di dalam membela agama Allah. Bangkit keimanan kita, bertambah semangat di dalam beriman. Yang keempat, mempelajari tentang indahnya agama Islam ini, keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaannya. Bagaimana pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Semakin kita membaca keutamaan-keutamaan dan keistimewaannya, bertambah terus keimanannya. Semangat terus di dalam berimannya. Dan yang kelima adalah mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu akidah, dan yang lainnya. Sehingga semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita ini jahil.
Semakin kita tahu bahwa kita ini jahil, semakin bersemangat untuk belajar. Dan yang keenam adalah mempelajari sejarah generasi salaf dari para ulama. Bagaimana perjuangan mereka dalam belajar, bagaimana sejarah mereka di dalam beribadah dan menyebarkan ilmu, mempelajari sirah dan kehidupan mereka, sehingga kita terus semangat di dalam beriman. Kemudian yang kedua, sebab keimanan terus bertambah adalah at-ta'ammul fi ayati al-kauniyah. At-ta'ammul fi ayatil kauniyah. Memperhatikan tanda-tanda kuasaan Allah yang bisa kita lihat. Tanda-tanda kuasaan Allah yang nampak. Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada lautan, ada pepohonan, ada hewan-hewan, ada manusia. Semua ini diperhatikan. Makhluk-makhluk Allah yang begitu besar, ciptaan Allah yang begitu indah, sehingga kita merasa rendah di hadapan Allah. Ternyata makhluk Allah lebih besar daripada kita. Hewan-hewan, lautan yang luas. Kemudian yang ketiga, sebab bertambahnya keimanan, al-istihadu bil qiyami bil a'mali salihah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan-amalan saleh karena Allah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amalan saleh karena Allah. Baik amalan itu amalan hati, ada mahabbah, ada raja, ada khauf, ada khasyah. Naam, ada raghbah, ada rahbah. Amalan-amalan hati. Atau amalan-amalan lisan, berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, berdakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Amalan-amalan lisan. Yang ketiga, amalan-amalan jawarih. Salat, berjihad, membantu orang lain, cari nafkah, amalan-amalan jawarih. Ada berapa tadi? Sebab bertambahnya iman ada 3 secara global. Kemudian yang pertama ada perinciannya, na'am. Yang ketiga juga ada perinciannya. Taib. Wa yanqusu bil ma'siyah. Terakhir, dan iman itu berkurang karena sebab apa? Sebab maksiat. Karena sebab maksiat. Sebab-sebab kurangnya keimanan seorang, bahkan bisa hilang iman itu apabila dia melakukan salah satu dari pembatal keimanan. Maka ada beberapa sebab. Yang pertama, sebab dakhili, dan yang kedua adalah sebab khariji. Sebab dakhili itu sebab yang muncul dari diri kita sendiri. Sebab pertama adalah sebab dari diri kita sendiri. Dan sebab dari kita sendiri, yang pertama al-jahlu, karena kebodohan kita. Yang kedua al-ghaflah, kita banyak lalai. Lalai di sini bukan lalai yang karena lupa di luar kemampuan kita, melalaikan dan berpaling dari perintah-perintah Allah. Yang ketiga, dari diri kita sendiri karena sebab kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang keempat, karena mengikuti nafsu, mengikuti hawa nafsu kita. Yang kedua, sebab yang kedua adalah sebab khariji, sebab di luar diri kita. Yang pertama, syaitan, karena sebab syaitan yang membisiki kita untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, dunia wa mughriyat, karena sebab keduniaan
dan iming-iming keduniaan sehingga kita berani berbuat maksiat kepada Allah. Karena sebab dunia, seorang berani melanggar larangan Allah sehingga imannya terus berkurang dan terus berkurang, tidak bertambah setiap harinya. Dan yang ketiga, qurana ussu, sahabat-sahabat dan lingkungan-lingkungan yang buruk. Itu dapat menyebabkan seorang turun keimanannya. Teman-teman yang buruk yang mengajak kepada maksiat, sahabat-sahabat yang buruk yang mengajak untuk melakukan dosa, lingkungan-lingkungan yang tidak baik yang menjadikan kita terpengaruh mereka sehingga berani berbuat maksiat kepada Allah. Maka sebab turunnya keimanan dan sebab berkurangnya keimanan ada dua secara garis besar, sebab dakhili dan sebab khariji, yaitu sebab dari diri kita sendiri dan sebab dari luar kita, luar diri kita. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah di atas keimanan dan dijauhkan dari sebab-sebab yang bisa melemahkan keimanan dan menjauhkan kita dari istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini bermanfaat dan menjadikan keimanan kita terus bertambah dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, fadhal kalau ada yang ditanyakan. Naam. Naam. Sebagian ulama tidak membedakan. Semuanya sama. Qadha dan qadar. Sebagian ulama katakan demikian. Sebagian ulama membedakan. Naam. Qadha dan qadar. Maka takdir lebih dahulu ditentukan oleh Allah, tentuannya, kemudian setelah itu diqadha. Artinya apa? Dilaksanakan dan diciptakan apa yang sudah tentukan oleh Allah tadi. Jadi sudah dicatat terlebih dahulu, ditakdirkan oleh Allah, kemudian baru setelah itu ada qadha-nya. Ada apa? Ada kejadiannya. Nah, sebagian ulama katakan tidak ada perbedaan qadha dan qadar. Kadang disebut adalah qadha Allah, na'am, dan ada yang disebut dengan takdir Allah, dan dua-dua ini na'am sama dan disebutkan oleh para ulama. Kalau membedakan tadi, maka na'am yang takdir atau qadar ya dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah, kemudian qadha setelah itu baru terjadinya takdir tersebut. Seperti seorang sudah ditakdirkan oleh Allah akan terjadi akan menikah seumpamanya tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, maka qadha-nya terjadi pada saat itu. Naam. Wallahu a'lam. Sudah? Tayyib, insyaallah. Tolong di murajaah lagi, dihafal lagi, naam, dipelajari lagi. Insyaallah nanti kita akan berikan tugasnya ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa iyyakum.